kita tunggu saja. Sultan siapa lagi yang akan jatuh terpuruk karena kelakuan mereka sendiri. Tapi percaya satu hal, semesta ini tidak suka dengan orang sombong. Mereka akan terjerumus, terjerembab, hancur berkeping-keping karena kesombongannya dia sendiri. Itu saya punya keyakinan kuat. Beb. Ini hadiah ulang tahunku. Iya. Jam Richard Mille. Seriusan ini? Ini asli nggak sih? Asli lah, gila. Beneran asli? Iya, ini buat investasi loh. Ini kan harganya miliaran, Beb. Ini kalau nggak salah 5-6 miliar, Beb. RM30 limited edition. Tunggu, dari mana uangmu? Kamu nggak nyuri kan? Hei, Chris Medan, berapa harga outfit lo? Outfit ratusan juta, cek dari atas ke bawah nih. Hoodie-nya sekitar 7 juta. Wah, murah banget. Terus di sini ada gelang 4 juta. Hah? Murah banget? Yang paling murah banget nih ya, jam tangan 1,2 miliar. Wah, murah banget. Terus? ada celana ya standar lah 1 juta. Murah banget. Terus ini nih, ada ini Jasper Off-White 4 juta. Kalau ini ya 500 ribu lah. Sepatu 17 juta. Cincin, lupa ya. Cincin 35, 40. Ada lagi kalung 25, liontinnya 25, 50. Anting 1 juta. Jadi satu badan total adalah Sekitar 1,4 miliar. Wah, murah banget. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, dalam beberapa hari terakhir ini sultan-sultan bergelimpangan meringkuk di penjara Bareskrim Mabes Polri. Sultannya sultan palsu. Nah, sahabat Indonesia, jujur saya sudah lama risau dan galau dengan munculnya sultan-sultan palsu ini yang sering menghiasi media sosial kita. Mereka ini dikatakan Crazy Rich katanya. Ada yang dari Medan, Indra Kents, kemudian Doni Salmanan, ada yang di Jakarta, banyak sekali, ada yang di Malang. Saya jujur saja di satu sisi saya kagum. Anak-anak muda ini yang luar biasa mampu memanfaatkan teknologi informasi, teknologi IT untuk mendapatkan kekayaannya. Yang saya risaukan bukan masalah kasus binomo atau quotek atau robot trading yang lain, atau mungkin binary option yang lain ya, seperti VTube atau apa yang jelas-jelas dilarang OJK. Tapi yang membuat saya galau itu adalah perilaku orang-orang inilah yang membuat saya geleng-geleng kepala. Kesombongan mereka dengan pamer kekayaan, pamer rumah, pamer segala macam, itu membuat kita muak di tengah masyarakat kita yang sedang dilanda pandemi seperti ini. Untuk kasus binomo yang melibatkan Indra Kents dan kasus quotek yang melibatkan Doni Salmanan, biarlah berproses di Bareskrim Mabes Polri. Masalah korban-korbannya saya prihatin, saya simpati, cuma saya juga bingung kenapa mereka tidak hati-hati mengecek dulu apakah ini legal atau tidak. Karena jelas-jelas OJK sudah mengatakan bahwa robot trading atau binary option memang dilarang, ilegal.
Mereka ini terpengaruh oleh Kotek atau Binomo atau mungkin robot trading yang lain karena terpesona dengan sosok Indra Kents atau mungkin Doni Salmanan atau siapa saja yang sering show off menjadi sultan. Biarkan mereka berproses secara hukum. Yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah fenomena sosial. Bagaimana orang-orang ini begitu sombongnya, angkuh, show off, memamerkan segala kekayaannya yang kelihatannya begitu mudah dan memberikan mimpi kepada masyarakat. Biasanya itu alurnya sejenis dan sefrekuensi, dari nothing menjadi something, dari zero menjadi hero. Orang yang susah kemudian berjuang keras dalam waktu singkat langsung kaya. Ini seperti mimpi, hanya cerita dongeng, tapi mereka mewujudkan di dalam kenyataan. Saya tidak memungkiri ada beberapa orang yang memang hebat dalam berbisnis, tapi dalam prakteknya saya risau dengan kesombongan mereka. Ada artis yang pamer semua orang di dalam anggota keluarganya dikontenkan, dijadikan konten. Anaknya lahir dikontenkan, istrinya lagi di dapur dikontenkan, anak yang pertama lagi main-main air dikontenkan. Semua dikontenkan, termasuk para pembantunya dikontenkan. Ini fenomena. Dan yang lucu, ini digemari orang. Ada dulu artis yang sok memarahi orang tua, dikontenkan juga. Ada artis yang memamerkan mobil mewah berjajar, padahal semua orang tahu dia pelit, dikontenkan juga. Ada seorang Gracie Rich, suami istri hebat, kemana-mana pakai jet pribadi, membawa artis ke luar negeri. Konon katanya dia mencekik leher para pegawainya. Di luar dia sok menjadi seorang yang pemurah, tapi di dalam perusahaannya konon saya dengar dia mencekik leher anak buahnya dengan sangat tega. Sahabat Indonesia, ada apa dengan negeri ini? Konten-konten sampah mereka berkeliaran di ruang publik. Saya bingung kadang-kadang. Ini yang terjadi, digemari. Atau mungkin masyarakat kita sedang terbuai dengan mimpi. Mungkin terlalu pusing dengan realitas, kemudian dia hanya mencari tontonan yang penuh mimpi, tidak penuh masalah, tidak berat, atau mungkin hal-hal yang drama itu mereka suka. Tapi saya bersyukur, akhirnya orang-orang ini terjerembab satu persatu. Kita tunggu saja. Indra Kents, Gracie Rich dari Medan, Sultan dari Medan sudah masuk penjara. Doni Salmanan yang sering membagi-bagikan uang, Sultan dari Bandung sudah masuk penjara. Nggak tahu yang lain seperti apa. Saya memuji ketegasan polisi, namun di sisi lain saya juga mengkritisi ini. Mengapa aplikasi-aplikasi ini sudah beredar sekian bulan, sekian tahun, lembaga-lembaga yang berwenang tidak bisa menghentikan? Ada Menkominfo, ada Kementerian Perdagangan, ada OJK, bahkan OJK pun punya satgas. Tapi kok nggak dihentikan ya? Kenapa menunggu korban bergelimpangan dulu, baru polisi yang bertindak? Kasihan Mabes Polri ini. Menurut saya Mabes Polri ini kelimpahan masalah karena lembaga-lembaga yang lain tidak melakukan deteksi dini atau gerak cepat untuk menangkal. Saya tidak tahu ini apa pekerjaan dari Satgas, dari OJK, maupun dari Menkominfo, atau mungkin dari Kementerian Perdagangan.
harusnya kan bisa dimonitor. Sekarang mudah sekali memonitor, aplikasinya terbuka. Selalu terjadi korban bergelimpangan, baru kita bertindak. Ini menurut saya juga aneh. Sahabat Indonesia, kali ini saya mengkritisi para sultan-sultan yang sombong, angkuh, pamer kekayaan di media sosial dan media massa. Saatnya mereka sekarang untuk introspeksi diri, karena menurut saya ini aneh. Fenomena pamer kekayaan ini biasanya dilakukan oleh orang yang kayanya nanggung. Orang yang kaya beneran jarang loh pamer kekayaan, pamer rumah, pamer mobil, jarang. Membuka privasi keluarganya jarang. Ini orang-orang ini benar-benar apa ya? Mereka seperti pemain sinetron, berakting, memamerkan kekayaannya, show off, beli mobil Tesla, beli mobil Lamborghini, menghambur-hamburkan uang, pamer kekayaan naik pesawat pribadi kemana-mana, dan masyarakat kita suka gitu. Yang sakit siapa ya? Ini saya minta kepada para psikolog untuk menjelaskan kepada saya dan masyarakat Indonesia fenomena sosial ini bagaimana bisa terjadi. Sekarang ternyata mereka ini ketahuan kekayaannya ditumpuk dari kebohongan dan penipuan. Saya tidak tahu sultan yang lain seperti apa. Ada memang orang-orang yang mengatakan dirinya sultan itu karena dia artis, karena dia berusaha, ada barangnya, ada produknya. Tapi kalau dia menjadi afiliator atau mungkin dia membuat semacam robot trading, patut dicurigai. Jadi saya mohon kepada seluruh masyarakat Indonesia hati-hati mengikuti robot trading atau binary option seperti ini. Kita dulu pernah mengangkat kasus Fitup, korbannya juga jutaan orang. Waktu itu mereka menonjolkan petinggi dari NU. Berbahaya. Untuk apa? Untuk menarik minat. Dan saya akhirnya bisa menebak strategi mereka adalah mereka membranding dulu. Para sultan itu membranding dirinya dulu, kaya raya luar biasa, entah dari mana begitu. Karena masyarakat kita kan tidak mau ribet mencari tahu kekayaannya seperti apa. Bagaimana dia begitu mudah punya uang 60 miliar, naik pesawat pribadi, pamer uang dolar. Bagaimana bisa? Ini mereka membranding dirinya sendiri begitu terkenal dan kemudian diekspos oleh media, baru mereka pelan-pelan membuat aplikasi-aplikasi. Atau mungkin sebaliknya, tapi itulah yang terjadi. Jadi sahabat Indonesia, saya sedikit lega, kegelisahan saya, kegalauan saya terobati dengan ditangkapnya orang-orang seperti Doni Salmanan, Indra Kents. Saya berharap yang lain seperti itu. Segera lapor, jangan takut, agar kita tidak disuguhi pamer kekayaan yang berlebihan. Jangan lagi masyarakat Indonesia disuguhi konten-konten sampah, penipuan, kebohongan, dan penuh dengan tipu daya. Ini yang saya harapkan. Di sisi lain, sekali lagi kepada pemerintah, Mbok Yao tanggap Pak. Jangan sudah ada kejadian, rumah sudah terbakar, hangus, baru datang pemadam kebakarannya. Telat. Korban keburu bergelimpangan. Indra Kents, Doni Salmanan, ini kan sudah lama ini. Kenapa nggak dikunci aplikasinya oleh Kominfo atau mungkin OJK atau apa? Ini koordinasi antar instansi ini yang menjadi PR besar yang dari dulu puluhan tahun tidak selesai. Semuanya menunggu. Akhirnya sudah hancur lebur, korban bergelimpangan, baru lapor polisi dan polisi
hanya mendapatkan getahnya saja. Jadi ini juga pembelajaran buat OJK sebagai pengawas, jangan main-main. Ada satgas tapi tidak bergerak. Bagi saya satgas ini belum berfungsi apa-apa. Harusnya ada upaya cegah dini. Harus ada upaya prevention, bukan hanya sekadar kuratif semata. Di sahabat Indonesia, kita tunggu saja. Sultan siapa lagi yang akan jatuh terpuruk karena kelakuan mereka sendiri. Tapi percaya satu hal, semesta ini tidak suka dengan orang sombong. Mereka akan terjerumus, terjerembab, hancur berkeping-keping karena kesombongannya dia sendiri. Itu saya punya keyakinan kuat. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih telah mendengarkan opini saya terkait dengan para sultan yang bergelimpangan. Saya lega, mudah-mudahan menyusul sultan-sultan yang lain agar kita tidak lagi dipameri kekayaan yang berlebihan, kita dipameri konten-konten sampah yang tidak bermutu, dan kita terhindar dari penipuan-penipuan yang dilakukan oleh para sultan palsu lagi. Kita harus selamatkan negeri ini, jangan sampai ada korban lagi. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam opini Rudi selanjutnya. Saya selalu mengingatkan Anda untuk selalu taat protokol kesehatan. Itu penting buat kita menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih, salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.